Dahulu kala di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri petani yang dikaruniai 4 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak sulungnya berumur 10 tahun dan anak bungsunya berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami istri tersebut menjual hasil taninya berupa sayur-sayuran. Namun, pada suatu waktu, nasib malang menimpa warga desa tersebut. Desa itu dilanda musim kemarau yang berkepanjangan sehingga membuat seluruh tanaman di kebun mati. Seluruh warga desa kekurangan bahan makanan, begitupun keluarga dari petani sayur itu. Tuang, bahan makanan kita telah habis. Kita sedang dilanda musim kemarau, tidak ada yang panen. Terus bagaimana dengan kita? Sungguh kasihannya mereka, kita tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Iya, mereka pasti akan merasa susah jika terus bersama kita. Setelah berbicara berdua, sepasang suami istri tersebut memutuskan untuk membuang ke-4 orang anaknya di dalam hutan yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Bagaimana kalau kita buang saja mereka ke hutan? Tapi dipertimbangkan, karena kita tidak bisa memberi mereka makan. Agar mereka tidak curiga, bagaimana kita bawa mereka ke hutan? Tanpa disadari, pembicaraan sepasang suami istri tersebut didengarkan oleh anaknya yang ketiga. Ternyata ia hanya berpura-pura tidur. Kemudian, keesokan harinya, pagi-pagi sekali sepasang suami istri tersebut melakukan rencana yang sudah dirancang tadi malam. Mereka mengajak seluruh anak-anaknya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ayolah anak-anak, bawa bekal secukupnya. Kita akan pergi ke hutan mencari kayu bakar. Baiklah, Ibu. Mereka pun menuju ke hutan yang sangat jauh dari rumahnya. Hutan itu sangat angker dan luas, yang di dalamnya ada banyak raksasa jahat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun beristirahat di tengah hutan. Anak-anakku, beristirahatlah dulu. Baik, Ibu. Mereka membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Anak-anak pun mulai menikmati makanannya. Seperti yang direncanakan tadi malam, sepasang suami istri tersebut berniat untuk meninggalkan anak-anaknya. Setelah saling melempar kode, keduanya pun memulai rencananya. Artinya kita kehabisan air. Ayah dan ibu akan pergi mencari air di sungai. Wahai anak-anakku, beristirahatlah dulu. Baik, Ibu. Tapi jangan lama ya, Ibu, kami takut tidak ada Ibu. Iya nak, Ibu akan segera kembali. Keempat saudara itu menunggu sangat lama. Mereka menanti ayah dan ibunya kembali. Aku khawatir dengan ibu dan ayah, apa mereka tidak apa-apa? Baiklah, kita siap-siap menuju mereka. Percuma, mereka memang sudah berencana untuk meninggalkan kita di hutan. Karena mereka sudah tidak bisa memberi kita makan dan merawat kita lagi. Dari mana kau tahu? Tadi malam aku mendengar mereka berbicara. Hari pun mulai malam. Keempat bersaudara itu masih di tengah hutan. Mereka mencari perlindungan. Untuk malam ini kita berstart di sini dulu ya. Keesokan harinya, anak ketiga terus bertanya kepada kakak-kakaknya. Bagaimana nih Kak? Kemana kita sekarang? Kita tidak ada yang ingat jalan pulang. Kasihan saudara-saudara kita. Begini saja, untuk sekarang kita saling menjaga dan jangan ada yang terpisah-pisah. Aku akan mencari desa terdekat dari sini. Keesokan harinya, anak pertama memanjat pohon untuk melihat keliling hutan. Ia melihat kumpulan asap penduduk terdekat. Nah, ke arah sana saja. Sepertinya di sana ada kumpulan asap. Pasti ada penduduk desa di sana. Mereka pun berjalan menyusuri hutan hingga sampai ke sebuah rumah raksasa. Wah, rumah apa itu? Besar sekali. Mereka pun ribut mempermasalahkan rumah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil dari dalam rumah. Suara perempuan itu sangat besar. Wahai anak-anak manusia, mau apakah kalian ke sini?
Mendengar suara itu, keempat saudara itu kaget. Kami tersesat di sini. Kami tinggalkan orang tua kami di tengah hutan ini. Karena penasaran, akhirnya raksasa tersebut keluar dari rumahnya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Awalnya mereka sangat takut, namun raksasa itu menyambut mereka dengan ramah. Aku takut. Tidak apa-apa. Kita harus tetap bersama. Sepertinya dia bukan raksasa yang jahat. Tidak usah takut, masuklah dalam rumahku. Mereka masuk ke dalam rumah besar itu dan dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya. Karena sangat lapar, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, raksasa betina itu tampak terburu-buru. Naik ke atas loteng sebelum suami saya datang dan akan memakan kalian. Anak-anak itu sudah berada di loteng rumah raksasa. Benar saja, saat itu raksasa jantan pulang. Rumah-rumah ini, apa yang sedang kau masak? Daging manusia? Memang ada daging manusia di sini, namun tidak untuk dimakan sekarang. Kabar baik. Kapan aku bisa memakannya? Besok? 1 atau 2 tahun lagi, mereka sangat kecil untuk dimakan. Sang raksasa jantan pun menuruti ucapan istrinya. Selamatlah keempat anak tersebut. Keesokan harinya, sang raksasa betina menyuruh anak-anak itu segera pergi dari sana. Ia memberikan bekal yang banyak, uang, emas, dan permata. Pergilah dari sini, bawalah bekal ini dan jagalah adikmu baik-baik. Keempat saudara itu menyusuri hutan yang sangat lebat, menaiki bukit, gunung, hingga melewati lembah. Sampailah mereka di pantai yang luas. Akhirnya setelah perahu itu jadi, mereka berlayar dan sampai di sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Di negeri itu mereka menjual emas dan permata yang diberi oleh raksasa betina. Kami ingin menjual emas dan permata ini. Wah, di mana kalian mendapatkannya? Baiklah, semua ini cukup mahal harganya. Uang dari hasil penjualan emas itu, mereka membeli tanah yang sangat luas, kemudian mereka membagi rata 4 bagian. Membagi rata semua lahan, kita masing-masing akan mendapatkan luas lahan yang sama. Waktu berjalan cepat, tidak terasa sudah 15 tahun kemudian. Selama itu mereka menanam kebunnya dengan berbagai tanaman. 4 bersaudara itu pun tumbuh besar dan sukses mengelola perkebunannya. Si bungsu selalu merasa rindu dengan ibunya. Ia pun mengajak kakak-kakaknya untuk menemui orang tua mereka. Maafkan ibu, nak. Sekian drama dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.